1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 7. Siap? 1 Tesalonika 4 ayat 3 dan 7. 1, 2, ya. Karena inilah kehendak Allah. Apa? Pengudusanmu. Yaitu, apa maksudnya? Langsung hubungan seks dikaitkan di sini. Maksudnya kekudusan seks. Ayat 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Hidup dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan dalam keinginan hawa nafsu. Seperti yang dibuat orang-orang tidak mengenal Allah. Ini dia. Orang tidak mengenal Allah itu gonta-ganti seks. Itulah di zamannya. Jadi Tesalonika dibahas hidup kudus, tertib dalam hidup seksual, tertib dalam suami istri, tertib dalam pacaran, di tengah-tengah kondisi yang tidak bagus. Dan ini memang yang tidak gampang. Nggak gampang. Bagaimana Pak Peter Yakub ini seorang pejabat BI yang duitnya banyak. Itu maksudnya BI duitnya banyak. Ya. Ya, harus hidup kudus. Nggak gampang. Bagaimana Bapak Rudi ini yang kerja di bagian duit semua itu, miliar-miliar proyeknya, bagaimana hidup kudus, tawarin dia cek ratusan juta supaya bowler-bowler itu bisa dimainkan. Nggak gampang. Itu ceritanya kepada saya, bukan? Itu ceritanya. Saya bergumul ini bang, katanya. Saya bilang bersyukurlah. Saya juga bergumul, mari kita sama-sama bergumul. Kalau tidak mau bergumul, ya pensiun langsung. Kayak Bang Ruli, nggak lagi pergumulan kan? Udah pensiun dia kan? Gitu. Kalau masih kerja, ditekan kiri kanan. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Ayat 7. Ayat 7. 1, 2 ya. Allah memanggil kita bukan? Itu dia. Jadi, bisa hidup kudus? Harus bisa. Nah, apa itu kudus sebenarnya? Kudus itu adalah hidup yang dalam bahasa Yunani itu adalah hagios, Ibrani adalah kados. Nah, kados itu sebenarnya sifat Allah itu. Coba kita baca Imamat 19, Perjanjian Lama. Jadi sebenarnya sifat Allah sendiri itu kudus. Makanya kalau belum hidup baru, kalau bahasa Batak belum tubuh sian gijang, ya, belum hidup baru, jangan bicara kudus. Kudus iya. Ya, kudus. Ya. Imamat 19, mari kita baca. Ayat yang kedua. Saya baca ayat 1, mohon dibaca ayat 2. Tuhan berfirman kepada Musa. Aku kudus. Jadi kamu harus kudus. Nah, bagi yang belajar Ibrani, saya mau kasih tahu sekarang. Salah satu grammar dalam bahasa Ibrani dikenal nifal. Gitu? Salah satu hipil. Ya. Apa bedanya nifal sama hipil? Ayo, yang belajar teologi. Loh, kok diam? Ada yang tahu? Apa bedanya nifal sama hipil? Oh, di STT Trinity saya bilang, tidak boleh ngajar. Tidak boleh ngajar. Ya, biarpun kamu udah ngajar di tempat lain, di sini nggak bisa. Terlalu banyak kalau nggak tahu, saya bilang. Kalau STT Trinity juga kualitasnya jelek, buat apa saya sekali 2 minggu ke Parapat ini, kayak orang gila saya. Harus beda kualitasnya. Cinta Tuhan, otak bagus. Maka Yunaninya mesti beres, langsung saya ngajar Yunani. Ibrani mesti beres. Sekarang ngajar Ibrani, Cakrita. Tahu dong Cakrita? Meskipun dia MDiv, MDivnya dia jauh lebih bagus dari MTH orang. Karena dia paling tinggi apa? Makna, suma, makna cum laude, summa cum laude, apa paling tinggi? Makna apa suma? Suma. Dia kan summa cum laude. Summa cum laude. Makanya dia ambil dulu. Master keduanya dari Yale, dia masuk di Yale. Langsung saya berkata, Trinity mendukung kamu 10 juta, uang kantong. Begitu. Kita dukung itu. Kita mau mendirikan teologi yang benar.
Nah kalau saya tanya istri apa itu hifil? Dia mesti tahu. Hifil itu apa? Kosatif Pak. Apa itu kosatif? Berarti sesuatu yang diakibatkan, disebabkan. Jadi, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Setiap kata kuduslah kamu, itu berarti apa? Kosatif, disebabkan, dijadikan kudus. Hifil bentuknya dalam bahasa Ibrani. Nah itu artinya apa? Ketika seseorang, saudara dan saya hidup baru, kalau istilah Roma pasal 8, roh Allah berdiam dalam kamu, Roma 8 ayat 9, maka hidup Allah itu makin berada dalam dirimu. Perlahan tapi pasti. Yang tadinya egois, perlahan-lahan dikalahkan egonya. Yang tadinya lamadak, langsung marah meledak, perlahan-lahan dikendalikan, meskipun susah dia. Ya. Yang tadinya matre, perlahan-lahan berubah. Itu dia. Jadi kalau orang udah lahir baru, lalu dia masih melakukan dosa, apakah ini berarti bisa? Dia nggak taat. Masalahnya itu kan hipil tadi. Hipil berarti dijadikan. Jadi saya, orang yang sama, bisa hidup kesucian saya, dalam arti mengalami sifat Allah, lebih bagus pada kondisi tertentu dibandingkan kondisi yang lain. Saya. Tergantung penyerahan saya kepada Tuhan. Itu dia. Jadi kalau ditanya tadi bagaimana, ya, relasi. Itu sebabnya kemarin saya berkata sama anak saya Stefan, aduh, saya tidak, udah ada Stefan di sini? Ada? Belum? Ya saya berkata sama Stefan, aduh, janganlah kalian check out kebanyakan. PA Alkitab bagus, tapi PA lagu yang mau diajarkan, jadi lagu sebelum dia dinyanyikan rupanya PA dulu. Saya bilang, aduh, kan kalian berubah kerohanian kepada aktivitas. Kita tanya mama ini, saya bilang. Ma, kalau saya salah koleksi ya, saya bilang. Gak ada yang gini-ginian, check out sampai 7 kali, gak ada itu check out kita. Dulu kita itu, saya dulu pemain gitarnya. Lagu dipilih sekarang, mainnya sekarang. Oh iya, yang penting nadanya benar, temponya benar. Dan itu dia harus pintar memilih nada, jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nggak pernah check out sampai berkali-kali. 1 kali sebelum ibadah selesai. Sekarang check out sampai 3-4 kali. Korban juga anakmu kan? Itu. Pulang malam jadinya itu. Karena apa? Musiknya tuh ceng 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 baru masuk. Lo ngapal ini aja kita udah contoh. Kenapa mesti gitu? Jangan, MC itu WL, biar semua mengikuti WL. Itu. Makanya orang bilang stres kita kalau Bang Sagala memimpin pujian. Disuruh naik, disuruh turun, disuruh cepat. Nah, iya. Saya berkata yang penting itu adalah apa? Meditasikan firman itu. Waktu kamu nyanyi, terpujilah Allah. Bukan ceng-ceng-ceng-cengnya itu yang penting. Tapi bagaimana kamu masuk ke dalam syair. Sehingga pengiringan lagu tidak boleh menarik perhatian orang kepada alat musik. Pengiringan lagu mesti membawa orang kepada memperkaya nyanyiannya. Kalau kalian nyanyi, dikuatkan, dihiburkan, diajar, baru benar. Kalau nyanyi nggak dapat apa-apa. Jadi kekudusan juga masuk melalui nyanyian. Saya kira saya sudah jawab ya. Jadi kalau orang masih melakukan dosa, apakah dia layak masuk surga? Ini pertanyaan itu. Oh, itu pertanyaan selanjutnya. Iya, orang berdosa karena kita sudah hidup baru, apakah masih masuk surga? Masuk. Masuk. Tentu sebelum masuk surga, dibersihkan dulu nanti sama Tuhan. Misalnya dipukul dulu kalian. Misalnya ya, kalian suka main judi. Nah, sebelum mati dibikin dulu tabrakan. Nah, oh ya Tuhan itu bagus lah. Iya. Atau kalian suka main perempuan. Misalnya, sebelum main perempuan langsung ditunjukkan dulu apa itu penyakit kelamin tuh? AIDS. Ya. Ada marga Manurung waktu saya besok. Sorry nih saya sebut marganya. Jadi terlalu cepat. Sorry warga Manurung ya, sorry. Begitu saya datang dia langsung nangis. Dia langsung nangis dia.
Kenapa? Kenapa nangis? Bang? Dosaku besar amaknya, jadi begini aku. Ya udahlah. Yang penting tahu dosa, bertobat. Tapi emang anakku juga kena itu sucok. So masalah ya udah masalah lu, bapak bedok sama. Enggak, beda sudah ditatangis ya. Janganlah. Ya. Dalam hati saya, ya cepat-cepatlah siapkan hidupmu. Pulang kampung lah kau sebentar lagi. Gitu. Jadi benar. Wah, saya baca ayat matanya melotot itu. Setelah dia dapat di situ. Masih ada pengampunan dosa Pak Pendeta? Ada. Nah itu, memang nggak lama sesudah itu saya dengar langsung mati dia. Pulang kampung dia. Ya. Jadi bagus Tuhan kita itu, bagus ya. Jadi masih bisa. Makanya 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, dia adalah setia dan adil, dia akan mengampuni segala. Oke. Pak Segala, tadi disebut bahwa nanti akan banyak orang murtad. Nah, kalau orang pernah lahir baru, terus kemudian murtad. Oke. Jadi ini pertanyaan berarti langsung digabung sama moderator kita ya. Biasanya moderator yang bagus yang begitu. Jadi di summary semuanya. Iya. Jadi saya memang tidak mengajar murtad. Saya nggak menganut murtad. Ya. Mari kita baca di 2 Timotius 1:12 bagaimana Paulus menegaskan. 2 Timotius 1 ayat 12. 1, 2, 3. Ya, itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah. Nah, terjemahannya yang lain bukan begini. Ya, saya baca ya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah kupercayakan kepadanya. Artinya apa? Bapa yang maha kuasa sanggup menjaga imanku, diriku. Aku udah percaya, aku udah bersandar sampai kepada akhir zaman. Itu memang penegasan Yesus. Yohanes pasal 10. Coba kita baca Yohanes pasal 10. Ayat yang ke-17. Kita baca 10 ya, ayat 17-18. Ayat-ayat yang berkesan buat kalian oret-oret, kalian tandain, bila perlu tulis tanggal ini ya. Itu sebabnya kalau bawa gadget nggak bisa dioret-oret itu. Oh iya. Mari kita baca 1 ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima. Itu mengenai Yesus. Nah, mengenai kita, coba lihat. Ayatnya yang ke-27 sampai 28. Jadi dia berkuasa. Ayat 27, 1 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal dan mereka sampai dan seorang pun gimana? Tegas? Iya. Jadi Yesus berdaulat. Tak seorang mengambil nyawaku daripada aku. Aku beri, aku ambil. Dan dia berkata, tentang kau apa? Tidak ada seorang pun yang mengambil kau dari tanganku. Makanya kita harus serius terhadap percaya kita. Jadi saya menganut sekali percaya, kita akan dijaga sampai akhir. Tidak akan ada murtad. Memang Ibrani seolah-olah murtad. Seolah-olah. Pengajaran tentang murtad seringkali diambil dari Ibrani. Oke? Baik, terima kasih. Nah, tadi dijelaskan kalau akhir zaman itu adalah penggenapan Allah terhadap penciptaan dan pemeliharaan. Tapi kenapa di akhir zaman nanti akan terjadi kehancuran dan penderitaan? Ya, nanti kita akan bahas ini. Bagaimana kondisi akhir zaman? Apakah kehancuran habis semua ataukah gimana? Oke. Baik, pertanyaannya jadi kalau gitu, apakah akhir zaman itu sedang berlangsung atau belum berlangsung saat ini? Ya, itu juga sebentar lagi.
Iya, sebentar lagi. Sebentar lagi, sabar. Habis ini nanti kalian dapat makalah. Kalian oret-oret lah. Ya. Sedang berlangsung, sudah berlangsung atau bagaimana? Karena ini berhadapan dengan apakah kita ini adalah penganut premil, amil, premil dispensasional, historis, atau kita adalah postmil. Apa artinya itu? Semua mil-mil nanti sesudah makan kita bahas. Baik. Bagaimana Bapak menjelaskan kata Firdaus dalam Lukas 23 ayat 43 berhubungan dengan kerajaan sorga dan ajaran purgatori Roma Katolik? Ya, ini juga nanti. Dan yang penanya ini filter loh. Cepat sekali bergerak. Jadi nanti ada bagiannya sorga. Apa itu sorga? Apa itu neraka? Dan akhir hidup kita kemana? Dan bagaimana kondisi kita nanti? Ya? Oke, sabar ya. Oke, kalau gitu ini yang mungkin yang sekarang ini. Alkitab adalah kanon dan seharusnya yang perlu diajarkan itu harus sesuai dengan isi Alkitab. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah belajar Alkitab namun masih mengajarkan yang tidak sesuai dengan isi Alkitab? Apakah mereka tidak takut akan penghakiman yang terakhir? Ya, jadi ada orang salah secara tulus. Ya. Oh ya. Sama seperti kalian pacaran, menyerahkan diri kepada orang yang salah. Tulus. Makanya ada lagu Atari Dokon. Ya, kalian tahu Atari Dokon itu? Yang nggak tahu saya kasih tahu ya. Jadi kisahnya itu, dia mendekat-dekat, menunjukkan dia cinta. Padahal dia hanya main-main. Makanya dia bilang, "Mula maju holo." Pulang kau. Itu dia. Jadi ada orang yang tersesat secara tulus. Tapi ada juga yang memang secara sengaja. Artinya apa? Orang-orang yang memang memiliki roh pemberontak. Ada dong. Spirit pemberontak. Dia akan belajar Alkitab. Jadi ada orang sampai PhD untuk kemudian menyesatkan gereja dari dalam. Itu. Jadi Alkitab adalah kanon, betul. Itulah sebabnya kita harus mempelajari Alkitab dengan benar. Nah, kalau bicara Alkitab dengan benar, nah nanti kalian kritis akan berkata, semua orang mengaku dirinya benar. Itulah sebabnya sebenarnya nggak usah heran. Semua dokter mengaku dirinya baik, betul nggak? Tapi coba, ada dokter yang sangat mahir, maka boleh dikatakan hanya orang tertentu yang lolos dari tangannya. Karena dia bertanggung jawab dengan ilmunya. Tetapi ada dokter-dokter yang ilmunya kurang menguasai. Akibatnya apa? Banyak pasien yang kecolongan di tangannya. Nah karena itulah orang-orang yang menghargai kesehatan yang luar biasa, seringkali nggak sembarangan memilih rumah sakit. Mengapa orang pergi jauh-jauh ke Penang? Mengapa orang jauh-jauh ke Australia? Bahkan ke Inggris. Apa yang mau dimaui? Adalah apa? Kualitas dokternya. Nah begitu juga dokter rohani. Jadi kalau tadi Pak Peter Yakob menjelaskan ini dokter kita ini biblika. Oh saya senang itu. Sebenarnya saya sendiri terpaksa kadang-kadang ngomong begitu. Dengar sini, yang bicara ini bukan dokter misiologi, bukan dokter ministry, bukan dokter pastoral, ini dokter biblika ini. Semua dokter belajar dari biblika. Lihat buku-buku itu. Ini buku ini, nanti buku yang tebal ini, dia akan lari kepada referensi kepada buku-buku biblika. Mengerti ayat bagaimana seharusnya, mau tidak mau harus lari ke biblika. Itu. Jadi yang mau kita katakan adalah, kita memang harus mengakui adanya beraneka ragam pengajaran. Ya, jadi ada mengatakan Alkitab adalah kanon. Menyerukan itulah Martin Luther. Sola Scriptura. Tapi barusan saya katakan bukan, ada Profesor Sumadi berkata apa? Alkitab itu banyak kesalahan. Gampang, Bapak Ibu nanti lihat bukunya kalau nggak mau beli, lihat aja. Pergi ke BPK Gunung Mulia, lihat judulnya di sini kutemukan. Nah nanti di sana dituliskan Alkitab itu banyak kesalahan. Itu mengenai
Abraham, Ishak, itu belum tentu ada tokoh itu. Nah, dia di mana doktornya? Oh, itu mah orangnya pinter tuh. Siapa tahu ada di antara kita nanti memberitahu kepada STT. STT Jakarta itu, dia kalau tidak salah mengambil doktornya itu, Profesor Ismail Hari, hanya 3,5 tahun dari Edinburgh. Tapi Edinburgh adalah sebuah universitas yang memang betul-betul menjadikan Alkitab ini ilmiah. Nah, kalau bicara ilmiah, seringkali suka-sukanya menafsirkan. Nah, di situ dia keluarlah seperti tadi. Nah, makanya saya setuju memilih anak-anak memilih sekolah teologi jangan sembarangan. Pilihlah yang bagus. Sama anak saya selalu berkata begini, permintaan papa tidak banyak, hanya satu. Sederhana saja. Semua masuk UI. Oh iya, saya buka mata tuh, lihat semua anak-anak. Oke? Deal? Semua masuk UI. Setelah semua masuk, tinggal si bungsu, datang dia di sini tadi. Aduh Pak, gimana Pak? Psikologi passing grade-nya tinggi, Jerman passing grade-nya tinggi, yang mana dong Pak? Dalam hati saya ini bungsuku ini udah bergumul di depan. Saya berkata nggak perlu pusing-pusing jurusan apa. Jurusan apapun, jurusan tukang sapu pun boleh asal masuk UI. Itulah kalimat saya. Nah kenapa? Karena saya sangat menghargai kualitas. Masalahnya situ. Oh kalau bisa di Cambridge saya bilang. Cambridge, cuman saya uangnya nggak ada. Boleh lah. Jadi yang penting ya di Indonesia, UI lah ininya tempatnya. Bukan? UI, ITB, Gama, IPB. Itu dulu semua UI bukan? UI dulu, satu dulu itu UI itu. Jadi kalau ITB ketemu saya bilang, kau juga UI kau. Jadi cuman dijadikan ITB kemudian. Tapi sumbernya itu asalnya adalah UI sejarahnya itu. Baik, next. Baik, ini ada pertanyaan yang agak menarik dari Rina Silitonga STT. Bagaimana dengan iluminasi yang diisukan sebagai secret society, cikal bakal antikristus? Apakah benar demikian? Ya itu yang saya katakan tadi, banyak spekulasi tentang antikristus ini. Tetapi kan kita sudah baca tadi, baik khotbah Yesus maupun surat Yohanes, bahwa orang suka mengklaim. Di zamannya Yohanes pun sudah mengatakan. Tetapi kemudian Yohanes berkata, oh nanti banyak antikristus datang. Jadi can be, bisa itu, bisa itu, bisa itu, bisa itu. Semua yang dikendalikan oleh roh si jahat, yang melawan Kristus, itu adalah roh antikris. Memang kelihatannya ada nanti pemimpinnya mereka. Jadi kalau dikatakan singular antikristus itu, berarti di tokohnya itu. Nah siapa ini yang satu ini? Katanya nanti ini akan terjadi nanti menurut Wahyu nanti dalam perang Armageddon itu. Dipimpin oleh si antikristus. Tetapi siapa itu? Kalau ambil nanti nubuatan Nabi Daniel. Dia berasal dari simbol singa. Dia berasal dari simbol harimau. Dia berasal dari simbol ini. 10 tanduk menjadi 4 tanduk. 4 tanduk 1 tanduk. Oh itu macam-macam. Jadi kita masih harus terus waspada terhadap semua. Mungkin gara-gara itu dikatakan tadi Vladimir Putin. Aku melihat bangsa dari negeri utara. Katanya begitu. Dan kalau lihat di peta, Rusia adalah utara. Tapi siapa sesungguhnya dia? Itu kalau kita baca baik Tuhan Yesus maupun Yohanes itu tidak satu, tapi banyak. Sampai akhirnya ada satu yang terakhir sebelum akhirnya selesai. Oke? Baik, ini ada pertanyaan berikutnya. Dalam penerapannya tentang akhir zaman, Tuhan Yesus selalu memakai kata akan. Apakah ia menunjuk pada suatu waktu tertentu atau pada waktu khusus atau waktu yang terus berkesinambungan? Waktu seperti apa yang di-refer? Akhir zaman, the end of the day. Nah, kalau kita baca dalam Alkitab, itu ada kata kairos, berarti specific time. Kadang-kadang, jadi kalau lihat nanti di buku saya ini, ya, ada 4 istilah yang digunakan. Ya, ada istilah kairos, ada istilah kronos. Kairos itu apa? Specific time. Kronos itu apa? General time. Kronosnya tidak seorang pun yang tahu, katanya. Kairosnya tidak seorang pun yang tahu.
Ada juga lebih kecil lagi. Hari itu tak seorang pun yang tahu. Nanti akan kita baca ayat itu. Tapi ada juga nanti istilah bukan hanya hari atau hemeras dalam bahasa Yunani. Tapi juga jam itu, saat itu. Dia bicara bahkan jam. Horas. Ya. Horas. Ya, orang Batak ya. Jadi orang Batak itu ingatlah. Horas. Ya, jamnya. Jadi kalau bilang horas. Sekaligus ingat. Ada waktunya akhir zaman tiba. Iya. Nah, empat ini mengacu kepada tidak tahu. Jadi kronosnya, kairosnya, hemerasnya, horasnya. Nah, tapi mengacu kemana dia? Kalau saya lihat sih mengacu kepada specific time. Cuman kapan itu? Ya ketika Tuhan Yesus datang kali kedua. Sesudah itu kita masuk kepada apa yang disebut dengan kekekalan. Itu yang disebut dalam dunia teologi dari history ke eternity. Nah, kapan peralihan dari history apa ke eternity? Nah, mungkin yang tadi sedang berlangsung akhir zaman itu atau kerajaan 1000 tahun itu berhubungan nanti dengan apa yang kita bahas pada post millennium. Nah, karena post millennium mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu merupakan era gereja yang extended period of the church. Nah, nanti session kedua akan kita bahas. Di dalam buku ini semua sangat jelas saya tulis juga skemanya. Baik, memang ada beberapa pertanyaan juga yang terhubung dengan post millennium itu. Jadi memang itu nanti dijawab di sesi berikut. Ini 2 Timotius 3 ayat 13. Di sini berkata, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Apakah memang Tuhan Allah yang kita percaya itu tidak sanggup mengubah yang jahat jadi baik? Ya, bagus sekali pertanyaan. Ini sekali pergumulan kita ya. Apakah Allah tidak bisa menghentikan ini kejahatan ini? Pertanyaan saya, sanggup atau tidak? Sanggup. Kalau sanggup sih sanggup. Cuman mengapa tidak dihentikan? Oh, dihentikan. Pada akhir zaman dihentikan. General eschatology atau individual eschatology. Individual eschatology apa? Berhenti kau sekarang. Berhenti. Makanya puji Tuhan ada mati. Betul nggak? Kalau tidak ada mati, bayangkan aja. Kalau tidak ada mati, semua penjahat KKP itu nggak mati-mati. Sejak kita udah kecil aja sampai sekarang kumpulkan udah berapa banyak penjahat kelas kakap. Tapi karena apa? Ada mati juga. Ternyata Ulu Panggabean mati juga. Gitu. Ya kan? Mati juga dia kan? Ya, setelah dia mati selesai. Tapi nanti ada juga penerusnya memang. Muncul lagi. Tapi kan belum sehebat si Ulu dia. Habis itu mati lagi. Ya. Jadi kita bersyukur akan hal itu. Nah, lihat aja Kejadian pasal 3. Tuhan berkata di Kejadian pasal 2 apa? Kejadian pasal 3. Setiap pohon dalam taman ini dapat kau makan. Tetapi pohon ini, yaitu pengetahuan yang jahat dan yang baik, jangan kau makan. Pada hari kamu makan, jelas itu. Tuhan berkata. Beyom akalka metamut. Pada hari, in the day, beyom, akal itu kau makan. Jadi akal itu makan, bahasa Yunani, bahasa Ibrani ya. Jadi banyak akal berarti banyak makan. Iya. Beyom akalka metamut. Pada hari kamu makan itu, pasti kamu mati. Bukan nanti mati, terjemahan kita nanti mati. Kejadian 3. Ya, tapi bukan nanti, beyom akalka metamut. Itu dia. Nah akhirnya diambil. Nah saya tanya, waktu Adam mengambil, Allah lihat nggak? Waktu Adam mengambil, Allah bisa menghentikan nggak? Kenapa tidak? Diskusi berdua ya, berdua aja. Kenapa nggak dihentikan aja waktu itu? Udah. Kenapa tidak? Allah lihat. Allah berkuasa menghentikan, berkuasa. Mengapa tidak dihentikan? Sekiranya dihentikan, tidak diambil, kan kita nggak ngalamin begini nasibnya. Ya kan? Roma pasal 5 berkata, melalui satu orang dosa masuk, dan karena itu maut juga masuk. Melalui satu orang, siapa itu?
Adam, Roma 5:12. Sekiranya dihentikan, nggak terjadi seperti ini. Mengapa tidak? Gimana? Udah berdua. Udah, kalian udah. Kenapa tidak? Boleh tahu bocoran soal? Mengapa tidak? Itu dia. Tepuk tangan. Allah yang menciptakan manusia dengan kebebasan tidak mencabut kebebasan itu. Saya ulangi. Allah yang menciptakan manusia dengan kebebasan tidak mencabut kebebasan itu. Terserah kalian mau minum kopi atau mau minum racun sekarang. Allah tidak mencabut. Mau makan saksang terus meskipun sudah kolesterol. Allah nggak mencabut. Jangan bilang Tuhan bikinlah aku sehat. Saksang lagi. Tuhan pimpinlah hidupku. Merokok terus. Nanti akan malaikat bilang torson. Masih ada? Ya. Jadi kebebasan tidak dicabut Allah. Ya? Oke, ini pertanyaannya agak sedikit Ini lain. terakhir dong ya, karena kodenya udah 5 menit. Ya, ini masih banyak sebenarnya pertanyaan, tapi mungkin yang Nanti agak menarik. masih ada kan? Oke, kalau nanti dibangkitkan, tubuh apa yang dibangkitkan di tadi 1 Tesalonika 4 tadi? Apakah tubuh yang sudah membusuk atau yang bentuknya roh? Bagaimana kualitas tubuhnya? Baik. Ya, kira-kira Nanti begitu. kita bahas. Oh iya, ada, memang itu dibahas tuh. Seperti apa kita, yang sekarang persis atau gimana? Baik, ini kelihatannya memang banyak pertanyaan yang terkait dengan apa yang akan ditanyakan nanti. Kalau ada sama, digabung aja. Ya, nanti akan ini. Tapi mungkin yang menarik, tapi ini juga nanti sebenarnya. Tapi mungkin sebagai penutup aja. Kalau orang meninggal, roh mereka pergi kemana sebenarnya? Juga sama nanti. Sabar. Ini kayaknya mereka udah nggak sabar sini. Kalau kita bahas sekarang, nanti ceramahnya nggak jadi nanti. Oke, ini ada tadi yang memang abang beberapa kali menyebut tadi soal kedatangan Kristus bersifat umum dan individual. Atau pribadi gitu. Apa maksudnya? Kalau individual berarti itu dia kalau orang Batak bernyanyi. Lau ma'au tuna di surga. Kalau udah terjadi itu namanya individual eskatologi. Udah berakhir hidupnya. Allah sudah datang kepadanya secara pribadi. General berarti apa? Yesus datang kepada seluruh manusia serempak. Timur, barat, utara, selatan, seluruh dunia. Itu general eskatologi. Oke. Baik, saya kira karena waktunya juga sudah pas. Iya, ada beberapa pertanyaan yang sudah ditulis, tapi make sure nanti akan di rephrase lagi. Berarti disimpan nanti. Disimpan akan ditanyakan. Tapi pada kalau sesi. kalian nggak sabaran, bagi kalian yang mau tahu rohnya itu, di bab terakhir buku saya itu baca-baca aja dulu sedikit. Ya, di buku bab terakhir. Ada di situ, apakah orang mati itu rohnya langsung dibawa atau beristirahat dulu di Mentempulo atau bagaimana? Itu ada. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Mangapusagala untuk jawabannya. Terima kasih juga Kita beri atas tepuk tangan. pertanyaan kalian. Kembalikan kepada MC.